そこにおいででしたか。Halo teman-teman digitalku, kumana mangcu? Di episode 2 kemarin kan Luffy and the Gang udah berhasil tuh mengalahkan bagi si badut. Nah di episode 3-4 ini siapa lagi ya yang bakal menghadang Luffy dalam mendapatkan One Piece? Dan oh iya, sebenarnya siapa sih seseorang yang dihubungi oleh Nami diam-diam? So, untuk mengetahui jawabannya, pastikan kuota ketengan Anda aman dan langsung aja kita masuk ke alur filmnya. Let's go! Suatu hari ketika Nami sedang fokus dengan peta Grand Line, sedangkan Luffy asik membuat bendera kru bajak laut mereka, tiba-tiba Zoro muncul sambil bilang bahwa kapal mereka telah bocor. Mendengar itu Nami pun langsung mengeceknya dan ternyata memang benar. Kapal mereka telah bocor dan hal itu membuat alat komunikasi Nami menjadi rusak. Karena sebelumnya kapal mereka masih baik-baik saja, Nami pun berasumsi nih bahwa Zoro lah pelakunya karena pedang milik Zoro yang menancap kemana-mana. Tapi karena dugaan itu belum tentu benar, Luffy menyuruh teman-temannya itu untuk mampir ke pulau terdekat dan mencari kapal baru yang lebih bagus. Kru topi jerami alias kru bajak lautnya Luffy kemudian mampir ke desa Syrup di Kepulauan Gecko setelah kapal mereka sengaja dihancurkan karena tidak ingin meninggalkan jejak. Lalu di tengah desa, Luffy dan Zoro melihat begitu banyak poster buronan tertempel di papan pengumuman dan satu di antaranya ada bagi si badut. Sebenarnya kalau Zoro bisa menyerahkan bagi kepada marinir, dia bisa mendapatkan uang imbalan yang cukup banyak. Tapi karena dirinya, Luffy dan Nami adalah seorang buronan juga, kesempatan itu pun tidak bisa digunakan. Terkenal sebagai desa perakit kapal, Nami mengajak Luffy dan Zoro untuk mencari kapal yang mereka butuhkan. Awalnya Nami berencana untuk mencuri kapal jika mereka sudah menemukannya. Tapi karena Luffy tidak menyukai tindakan jelek itu, dia menolaknya dan akan mencari cara lain untuk mendapatkan kapal selain mencurinya. Setelah berkeliling, pandangan Luffy pun tertuju pada satu kapal karavel dengan sampung kepala domba. Di waktu yang sama, seorang pria bernama Usopp muncul dari dalam kapal itu dan memberitahu Luffy bahwa kapal tersebut adalah kapal paling sempurna dibanding yang lain. Dan karena itulah Luffy pun semakin tertarik lalu memutuskan untuk mengambil kapal tersebut. Tapi karena bukan Usopp pedagangnya dan dia hanyalah tukang bersih-bersih kapal, Usopp dengan semangatnya mengantar Luffy dan teman-teman ke rumah pemilik kapal sekaligus sahabatnya sendiri bernama Kaya. Sesampainya di rumah megah Kaya, Usopp langsung disambut kasar oleh Buci si pelayan. Ternyata itu karena Usopp sering masuk diam-diam untuk bertemu dengan Kaya tanpa sepengetahuan penjaga. Dan hal tersebut sangat dilarang karena mereka sangat menjaga ketat keamanan Nona Kaya. Untunglah Kaya tidak seribet pelayan-pelayannya. Dia tetap menerima Usopp dengan ramah, bahkan mengajak mereka makan malam sekaligus merayakan hari ulang tahunnya. Walaupun sedikit khawatir, Klahadore yang merupakan ketua pelayan menyuruh Shem untuk mengantar Usopp dan kawan-kawan ke wisma tamu. Mereka harus mandi dan mengganti pakaian sebelum masuk ke ruang makan. Di saat Luffy dan teman-temannya sedang mandi dan ganti pakaian, Usopp diam-diam menemui Kaya lewat lorong pelayan. Ternyata dia ingin memberikan kado ulang tahun kepada Kaya dan menceritakan kisah petualangannya agar Kaya terhibur. Jadi semenjak orang tua Kaya meninggal dan Kaya sakit-sakitan, hanya teh berwarna biru buatan pelayannya lah dan cerita petualangan Usopp yang bisa membuat keadaan Kaya jauh lebih baik. Sementara itu di tempat lain dalam perjalanan mencari Luffy dan teman-teman, Helmeppo kesal karena Koby terlihat seperti cari muka kepada Laksamana Garp. Apalagi ketika Koby mengulangi simpul tali yang sudah dia buat. Helmeppo yakin bahwa simpul tali yang dibuat Koby itu malah lebih asal-asalan dari dirinya. Tapi ketika Garp melihatnya secara langsung, Garp malah terkesan dan mengajak Koby untuk ikut ke ruang pribadinya.
Karena pernah bekerja di kapal dengan Alvida, Koby mengira bahwa Garp akan mengetes kemampuannya yang lain. Namun ketika masuk ke ruangan itu, Garp ternyata ingin mengajaknya bermain Go, yaitu permainan tradisional yang berasal dari Jepang. Pada permainan ini, Koby berkali-kali kalah melawan Garp. Bukan karena tidak mahir, tapi Koby selalu merasa dirinya itu tidak mampu, makanya dia tidak bisa berpikir cepat dan tepat hingga ujung-ujungnya selalu kalah. Namun karena Garp mengakui kemampuan Koby, dia pun terus mengajaknya bermain dan berusaha membangkitkan rasa percaya diri pemuda itu sampai akhirnya Koby berhasil menang melawan Laksamana Garp. Kembali lagi ke Luffy dan kawan-kawan. Selesai mandi, Zoro menghampiri Nami dan Luffy yang sedang ganti baju. Ia kemudian bertanya-tanya nih, kenapa saat melihat Klahadore dirinya merasa tidak asing? Rasanya seperti pernah melihat di suatu tempat tapi Zoro lupa tempatnya di mana. Tapi karena hal itu tidak terlalu penting, Luffy tidak menanggapinya nih. Dia justru mengajak Nami bertaruh, di mana dirinya akan mencoba membujuk Kaya agar wanita itu mau memberikan salah satu kapalnya. Dan jika Luffy gagal, Nami boleh melakukan apapun termasuk mencuri kapal tersebut. Singkat cerita, pesta makan malam pun dimulai. Sembari menunggu Kaya, Luffy, Usopp, dan Zoro menikmati hidangan yang disajikan. Sedangkan Nami mengobrol dengan pengacara keluarga Kaya yang bernama Mary. Dan dari obrolan itu, Nami mengetahui kalau Mary sudah bekerja bertahun-tahun untuk mengurusi aset pribadi dan bisnis keluarga Kaya. Tidak lama kemudian, Kaya pun keluar dari kamar dan ketika melihat Nami memakai pakaian yang disediakan, Kaya terlihat senang karena ternyata baju itu adalah baju favorit ibunya dulu. Di saat yang sama, tiba-tiba Mary ingin mengajak Kaya berdiskusi mengenai pengalihan kepemilikan galangan kapal, yang itu artinya warisan milik orang tua Kaya akan diserahkan kepada Kaya karena umurnya sudah memenuhi syarat. Namun karena malam itu mereka harus berpesta, Klahadore pun tidak menyetujuinya dan menyuruh Mary untuk menunggu hingga pesta itu selesai dilakukan. Ketika makan malam berlangsung, Kaya meminta pelayan untuk menyediakan menu ikan untuknya. Tapi lagi-lagi Klahadore tidak setuju. Dia bilang karena beberapa makanan sangat mempengaruhi kesehatan Kaya, maka Kaya harus menghindarinya dan lebih baik menyantap sup khusus yang telah dibuat oleh Buci. Melihat Kaya tidak suka dengan makanan pemberian Klahadore, Luffy mencoba mengalihkan perhatian dengan membahas bisnis galangan kapal milik keluarga Kaya. Lalu karena Kaya bilang malam ini ia akan menjadi pemilik tunggal bisnis tersebut, tanpa basa-basi Luffy pun mengungkapkan jati dirinya sebagai seorang bajak laut yang berencana membeli kapal karavel milik Kaya untuk pergi ke Grand Line tempat harta karun One Piece berada. Sebenarnya Kaya agak terkejut nih mendengar pengakuan itu, apalagi melihat Luffy berjalan di atas meja makan sambil meyakinkan Kaya akan semua ceritanya. Klahadore yang geram pun kemudian memarahi Luffy dan mengusir mereka semua dari rumah Kaya. Tapi karena hari sudah larut malam, Kaya membantah dan menyuruh mereka semua menginap di rumahnya malam itu. Di malam yang sama, di saat Koby dan Garp sedang fokus bermain Go, tiba-tiba Helmeppo datang memberikan info bahwa dia baru saja menemukan puing-puing kapal dan juga bendera bajak laut topi jerami. Yakin jika bendera itu milik bajak laut Luffy, Garp pun langsung memberi perintah kepada Koby untuk memimpin pencarian, karena Luffy dan teman-temannya pasti tidak jauh dari pulau terdekat di wilayah itu. Setelah Kaya istirahat di kamarnya, Klahadore mengajak Mary untuk bicara empat mata di basement. Ternyata dia meminta Mary untuk menyerahkan kepemilikan bisnis perakitan kapal itu kepada dirinya karena menganggap Kaya belum mampu dan hanya dirinya lah pelayan yang paling dipercaya oleh Nona Kaya. Namun karena permintaan itu sangatlah tidak wajar, Mary langsung menolak dan akan tetap membicarakannya dulu dengan Kaya. Tapi di saat itulah Mary akhirnya tahu siapa Klahadore yang sebenarnya. Jadi ternyata Klahadore hanyalah nama samaran dan nama aslinya adalah Kuro, seorang kapten bajak laut Black Cat yang memiliki kekuatan berupa pedang di 10 jemari tangannya. Dia sengaja berpura-pura menjadi pelayan Kaya selama 3 tahun karena dia punya rencana yaitu mengambil alih harta kekayaan Kaya. Lalu karena cara halusnya tidak mempan, Kuro akhirnya membunuh Mary dan akan mengambil cara lain hingga tujuannya bisa tercapai.
Di sisi yang lain, bagi yang Mimin kira udah koit setelah mendapatkan pukulan gomu-gomu dari Luffy, kini berusaha untuk menyatukan bagian-bagian tubuhnya lagi. Lalu ketika Bagi sedang marah dan berniat balas dendam kepada Luffy dan teman-temannya, seseorang tiba-tiba datang dan memaksa Bagi untuk ikut karena Arlong ingin bertemu dengannya. Karena sempat menolak, Bagi pun dipukul hingga pingsan dan ketika dia bangun tubuhnya sudah dalam keadaan terikat. Bagi pikir ada seseorang yang ingin bermain-main dengannya. Tapi ketika dia mendengar suara Arlong, yakni manusia ikan hiu gergaji sekaligus kapten dari bajak laut Arlong, Bagi pun langsung terdiam. Ternyata tujuan Arlong datang adalah ingin meminta upeti dari Bagi karena dia sudah lancang masuk ke wilayah kekuasaannya dan mengobrak-ngabrik ke Orange Town. Tidak mau rugi sendirian, Bagi berusaha meyakinkan Arlong bahwa ada yang lebih lancang daripada dirinya. Orang itu adalah Luffy, bajak laut pemula yang berani mengobrak-abrik pangkalan marinir Sailstown dan juga mencuri peta Grand Line untuk mencari One Piece. Mendengar itu Arlong pun tertarik, tapi dia tidak mau melepaskan Bagi begitu saja, melainkan menyuruh badut itu untuk menuntunnya menemukan Luffy si topi jerami. Di rumah megah kaya, bukannya tidur Luffy malah jalan-jalan keluar karena ingin mencari camilan. Dan karena kebetulan Zoro juga ingin minum, mereka berdua pun akhirnya pergi bersama-sama mencari dapur. Sesaat kemudian Nami juga keluar dari kamar, tapi bukan untuk mencari makanan, melainkan mencuri beberapa barang berharga di rumah itu. Sialnya karena ia mendengar seseorang akan mendekat, Nami pun bergegas sembunyi di suatu ruangan yang ternyata ruangan itu adalah kamar milik Kaya. Nami? Di sini Nami sudah berusaha ngeles agar aksinya tidak ketahuan, tapi gara-gara karung berisi barang curian yang ia bawa-bawa, Kaya pun semakin percaya bahwa Nami ini memanglah seorang bajak laut. Untungnya Kaya tidak marah, dia justru membiarkan Nami untuk mengambil lebih banyak lagi karena menurutnya lebih baik berbagi daripada menikmatinya sendiri. Penasaran kenapa Kaya begitu baik kepada orang lain, Nami pun mulai penasaran dan terjadilah diskusi pribadi mereka tentang satu sama lain. Di sisi yang berbeda, Luffy dan Zoro akhirnya menemukan dapur dan juga Usopp yang ternyata berada di tempat yang sama sedang bermain ketapel. Sebelum mencari makanan, Luffy dan Zoro bertanya, ada hubungan apa Usopp dengan Kaya? Kenapa Kaya begitu menyukai Usopp dan Usopp sangat memperhatikan keadaan Kaya? Usopp kemudian menjawab bahwa mereka itu cuma sebatas teman. Cuman semenjak orang tua Kaya meninggal dan wanita itu sakit-sakitan, Usopp jauh lebih ingin memperhatikan Kaya dan tidak ingin jauh-jauh darinya. Setelah menjawab pertanyaan Luffy, Usopp kembali bermain ketapel, hingga muncullah pertanyaan dari mana Usopp belajar. Usopp mengaku bahwa bakat ini adalah turunan dari sang ayah yang bekerja menjadi bajak laut. Walaupun Usopp tidak begitu mengenal sang ayah karena ditinggal melaut sejak Usopp masih bayi, tapi Usopp tahu nama ayahnya yaitu Yasopp. Mendengar itu Luffy pun terkejut karena faktanya Yasopp adalah kru bajak laut dari Shanks dan dulu Yasopp sering sekali memberikan nasihat kepada dirinya. Sebenarnya Usopp juga tidak menyangka bahwa orang yang baru dikenalinya ini berteman baik dengan sang ayah. Tapi karena Zoro ingin meminum anggur, Usopp pun menahan rasa penasarannya itu lalu mengantar Zoro ke ruang penyimpanan yang ada di basement, sedangkan Luffy memilih untuk memakan sup berwarna biru buatan Buci. Sesampainya mereka di basement, Usopp ketakutan setelah menemukan mayat Mary dengan luka tusuk di dadanya dan juga kemunculan Klahadore alias Kuro. Di sini barulah Zoro sadar bahwa dirinya itu memang pernah melihat Kuro, yaitu di poster yang tertempel di papan pengumuman. Sialnya ketika Zoro berniat menyerang Kuro, Sham lebih dulu membuatnya pingsan. Dan karena Usopp tidak sanggup melawan, dia pun memilih untuk kabur dan mencari pertolongan. Kini mayat Mary dan Zoro yang pingsan dibuang ke sumur tua oleh Sham dan Buci, sedangkan Usopp lari ke desa untuk mencari pertolongan. Sayangnya tidak ada yang percaya dengan ucapan Usopp. Ternyata itu karena dia sudah berkali-kali berteriak ada bajak laut yang datang ke desa. Namun karena ucapannya tidak pernah ada yang benar, orang-orang pun tidak mau percaya dan menyuruh Usopp untuk diam.
Di saat Usopp sedang terdiam karena bingung harus melakukan apa, datanglah Koby dan beberapa marinir yang lain untuk mencari keberadaan Luffy. Berpikir dia akan mendapatkan pertolongan, Usopp pun langsung menceritakan semuanya kepada Koby tentang Kuro yang akan membunuh Kaya dan teman-temannya. Awalnya cerita itu dibantah oleh Helmeppo, karena setahu Helmeppo, Kuro sudah lama dibunuh oleh sang ayah. Tapi setelah Usopp bilang bahwa ada bajak laut lain yaitu Luffy dan teman-teman, para marinir itu pun langsung bersemangat dan menyuruh Usopp untuk menunjukkan jalan. Setelah mengobrol cukup lama dengan Kaya, Nami pergi ke dapur dan menemukan Luffy telah terkapar tidak sadarkan diri di atas meja. Nami kira Luffy hanya tidur, tapi ternyata dia pingsan, cok. Dan karena di waktu yang sama Kuro beserta anak buahnya datang, Nami pun terpaksa meninggalkan Luffy untuk bersembunyi di lemari dapur. Dari sinilah Nami tahu tentang jati diri Kuro yang sebenarnya, seorang bajak laut Black Cat yang telah meracuni Kaya selama bertahun-tahun menggunakan makanan yang dicampur dengan racun agar Kaya mati secara perlahan dan harta kekayaannya bisa Kuro kuasai. Niat awal Kuro juga akan membunuh Luffy, tapi karena Luffy sudah memakan semua sup beracun itu, Kuro yakin Luffy akan mati sendiri, maka dari itu dia menyuruh anak buahnya untuk membuang Luffy ke sumur tua. Di waktu yang sama, Usopp dan para marinir akhirnya tiba di rumah Kaya. Tidak mau ketahuan, Kuro menyuruh anak buahnya untuk bersembunyi dulu, sedangkan dirinya akan menyambut mereka. Lalu baru saja membuka pintu, Usopp sudah menyuruh marinir untuk menangkap dirinya. Namun dengan tenang, Kuro berkata jika itu tidak benar. Ucapan Usopp mengenai dirinya tidaklah benar. Dan untuk meyakinkan marinir, Kuro bilang bahwa Usopp itu sedikit sinting setelah ditinggal mati oleh ibunya. Nah, karena Koby tidak bisa membuktikan Kuro itu adalah bajak laut yang akan membunuh Kaya, gantian Helmeppo nih yang bertanya mengenai Luffy. Dan ternyata Kuro langsung mengiyakan bahwa Luffy ada di rumah itu, yang kemudian dibawa keluar oleh Shem dan Bucci untuk diserahkan kepada para marinir. Ketika Luffy sudah diambil alih oleh marinir, Nami keluar dari persembunyian dan menggunakan panci yang ada di lemari tadi, dirinya memukul Shem hingga pingsan. Suara pukulan itu ternyata didengar oleh para marinir, tapi karena Luffy sudah ditemukan, Kuro pun tidak mengizinkan marinir untuk masuk ke dalam rumah. Sementara itu di tempat yang lain, Zoro akhirnya sadar setelah berjam-jam berada di sumur tua itu. Tidak mau diam saja, Zoro berusaha naik, tapi karena tidak kunjung bisa, Zoro pun teringat akan masa lalunya. Jadi pada 7 tahun silam, ketika Zoro sedang dalam masa pelatihan menjadi pendekar pedang, Zoro terlibat perselisihan dengan teman seperguruannya yaitu Kuina gara-gara tidak terima Kuina lebih unggul dibanding dirinya. Lalu karena Zoro punya ambisi untuk menjadi pendekar pedang paling hebat, dia pun menantang Kuina untuk bertarung tapi menggunakan pedang sungguhan. Tapi ternyata setelah pertarungan yang dimenangkan oleh Kuina ini, persahabatan antara Kuina dan Zoro justru semakin erat, cok. Kuina bahkan memberikan semangat agar Zoro tidak mudah menyerah. Dia mengajak Zoro untuk berlatih bersama hingga suatu saat nanti mereka berdua akan menjadi pendekar pedang yang tidak terkalahkan. Daikengo da. Sayangnya belum sempat Zoro berlatih bersama Kuina, Sensei menyampaikan kabar bahwa Kuina meninggal dalam kecelakaan. Kepergian Kuina tentu saja tidak bisa diterima oleh Zoro. Tapi karena Zoro sudah berjanji tidak akan menyerah dan suatu saat nanti akan menjadi pendekar pedang terkuat, Zoro berusaha bangkit dan meminta izin untuk membawa pedang Kuina. Dan inilah alasan kenapa pedang Zoro ada 3. Kuina no katana, ore ni yuzutte kure yo. Ambisi yang besar itulah yang membuat Zoro tidak mudah menyerah dalam melakukan apapun, termasuk dalam memanjat sumur tua itu menggunakan kedua tangannya. Walaupun jatuh berkali-kali, karena ingat janjinya dulu kepada Kuina, dia terus mencobanya hingga Zoro pun berhasil keluar dari sumur tersebut. Zoro kemudian berusaha mencari jalan menuju ke rumah Kaya,
Tapi karena dia buta arah, langkahnya malah mengantarkan Zoro kepada Luffy yang sudah sadar setelah memuntahkan sup racun itu. Melihat Luffy akan ditembak oleh Helmeppo, Zoro kembali turun tangan dan membuat pria itu pingsan, lalu mengajak Luffy untuk kembali ke rumah Kaya dan menyelamatkan mereka yang sedang dalam bahaya. Di sisi yang lain, karena tidak ada yang mau percaya dengan ucapannya, Usopp masuk ke kamar Kaya lewat jendela dan berusaha meyakinkan wanita itu bahwa Kuro adalah bajak laut yang akan menyakitinya. Awalnya Kaya sama seperti yang lain, dia tidak percaya bahwa Klahadore alias Kuro telah membohonginya. Tapi setelah barikade keamanan rumahnya tiba-tiba aktif dan juga Nami datang untuk memberikan info yang sama, Kaya pun akhirnya percaya. Tidak pakai basa-basi, Usopp langsung membawa Kaya pergi dari rumah itu melewati lorong pelayan. Tapi sebelum itu, mereka harus pergi ke kamar orang tua Kaya untuk menarik tuas barikade yang lain yang ada di sana agar mereka bisa keluar. Sialnya dalam aksi pelarian ini hampir saja Kaya terbunuh oleh Kuro, cuk. Tapi berkat perlindungan dari Usopp, Kaya pun berhasil diselamatkan hingga mereka sampai di kamar orang tua Kaya. Sialnya, belum sempat pintu barikade terbuka, Kuro berhasil mengetahuinya dan memaksa mereka untuk bersembunyi di bawah meja. Dalam beberapa saat, Kaya, Nami, dan Usopp hanya diam karena sadar mereka tidak mungkin bisa melawan Kuro. Tapi karena Kaya bosan dianggap lemah oleh orang lain, dia nekat mengambil pisau yang ada di atas meja dan memberanikan diri untuk melawan bajak laut itu. Sialnya, Kaya dan Nami belum tahu nih tentang kekuatan Kuro yang bisa bergerak dengan sangat cepat, yang akhirnya membuat mereka terpojok dan Usopp terluka. Tapi untunglah Luffy datang tepat waktu, hingga pertarungan sengit pun akhirnya terjadi. Di tempat yang sama tapi di sisi yang berbeda,